Baik, terima kasih telah mengunjungi channel saya. Di sini saya coba akan menerangkan sedikit tentang sistem yang saya kerjakan bersama Pusat Pengampu. Jadi ini sistem yang dikembangkan untuk mata kuliah integrasi sistem pada Magister Teknologi Informasi Universitas Udayana. Saya Putu Septian Primadewa. Di sini saya mengerjakan sistem sampah yang terintegrasi. Mengapa sistem ini dibuat? Jadi krisis sampah kita ketahui sangat uh, memiliki dampak yang besar pada kehidupan kita, terutama sampah-sampah yang sekarang menumpuk di TPS, seperti yang di TPS di Bantar Gebang itu mencapai 97% dengan jumlah 55 juta ton sampah. Jadi sampahnya menggunung, di mana dia juga dapat mengotori air tanah karena sampah yang merembes tersebut dapat mengotori air tanah. Dari sampah yang menumpuk tersebut juga dapat menghasilkan gas metana yang sangat-sangat beracun. Dan juga kita ketahui sebelumnya di TPST Bantar Gebang juga ada bencana longsor dari sampah yang menelan korban jiwa. Jadi hal ini sudah sangat-sangat urgent. Jadi membutuhkan pengelolaan sampah yang lebih baik dan perlu manajemen dari hulu ke hilir, dan perlu ada tambahan nilai ekonomi supaya masyarakat mau mengolah sampah tersebut jadi tidak menumpuk di TPS tersebut. Nah, di sini ada 5 pilar dari sistem yang kita kembangkan. Jadi penghasil, ada logistik, ada bank sampah, ada saldo, dan pasarnya yang berupa marketplace. Nah, di sini penghasil adalah masyarakat sendiri, itu adalah penghasil sampah. Sebenarnya di sini kita sudah digalakkan untuk mengolah sampah. Lalu berikutnya adalah logistik, ini mana untuk mengangkut ke bank sampah sendiri. Bank sampah ini juga bertugas untuk mengolah dan memilah sampah dari masyarakat yang belum terpilah. Jadi di sini menghasilkan produk-produk sampah selain penghasil sendiri yang mengolah sampahnya sendiri. Berikutnya ada saldo dan pasar. Saldo ini merupakan wadah untuk nilai ekonomis dari sampah tersebut. Jadi kita bisa menghasilkan uang dari sampah, jadi akan disimpan ke saldo. Nah, pasar sendiri bukan marketplace. Jadi marketplace ini digunakan untuk menjual hasil olahan sampah yang sudah dihasilkan oleh bank sampah maupun penghasil sampah sendiri. Di sini saya akan menggunakan arsitektur microservices. Jadi konsep service oriented architecture, kita menggunakan Golang, menggunakan framework GIMP. Nah, di antara microservice ini saya akan menggunakan JWT, JSON Web Token, untuk keamanan data lintas microservice. Untuk database sendiri saya menggunakan MySQL untuk relational data. Mungkin kita bisa lanjut ke demo aplikasinya. Jadi di sini saya akan contohkan untuk aplikasinya sendiri. Jadi sampah terintegrasi. Untuk halaman utama di sini adalah halaman login, di mana halaman login ini akan berguna untuk mendapatkan kredensial dan user detail yang digunakan untuk lintas microservice-nya nanti. Jadi di sini kita bisa memasukkan kredensial yang sudah kita daftarkan. Di sini juga ada tombol untuk mendaftarkan akun jika belum punya. Jadi saya contohkan di sini. Jadi kita bisa masukkan nomor KTP, ini untuk passwordnya. Nah, di sini kita bisa masukkan alamat. Nanti alamat digunakan di segala macam aplikasi yang berhubungan dengan sistem sampah terintegrasi. Jadi di sini bisa kita masukkan lokasi koordinatnya. Kalau memang tidak tahu, kita bisa pakai get GPS location. Jadi ini akan mendapatkan lokasi GPS saat mengakses webnya. Jika sudah, langsung klik account. Setelah berhasil kita daftarkan, kita bisa gunakan kredensialnya untuk login kembali dalam website. Nah, jadi untuk loginnya
seperti itu. Di halaman utama kita dihadapkan langsung ke halaman balance. Jadi di halaman utama di sini terdapat beberapa menu yang digunakan. Ini adalah menu balance. Di sini bisa terlihat saldo saya masih 0. Di sini kita bisa top up atau bisa kita withdraw. Di sini kita contohkan saja untuk depositnya. Jadi depositnya di sini saya masih buatnya sederhana. Sebenarnya ini bisa digunakan untuk pihak ketiga sebagai pihak yang bekerja sama untuk mendapatkan saldo. Jadi sini saya contohkan saja, misalkan kita sudah top up sebanyak 500.000. Nah, di sini kita bisa lihat jumlah saldo kita awalnya adalah 500.000. Nah, di sini mutasi yang bisa terlihat itu adalah 500.000 dari top up. Baik, untuk selanjutnya mengenai pick up. Jadi kita akan masuk ke pick up dulu. Jadi di aplikasi pick up sendiri di sini ditampilkan beberapa TPS yang tersedia. Di sini ada tampil kapasitasnya udah berapa. Jadi kapasitasnya terkoneksi dengan IoT. Dia terintegrasi dengan IoT yang sudah kita rancang sebelumnya. Jadi di sini adalah perangkat IoT-nya. Jadi perangkat IoT ini menggunakan ultrasonic. Jadi ultrasonic ini akan memantau jarak antara dinding dari TPS ke sampahnya. Jika sampahnya akan penuh, dia akan semakin sempit. Jadi jika nanti sensornya ini semakin sempit, maka dia akan terdeteksi penuh. Jadi kita bisa lihat di sini kalau dia sudah melewati dari 25 cm, jadi dianggap penuh. Seperti contoh di sini kita akan mensimulasikannya bahwa dia akan semuanya penuh, jadi lewat dari 25 cm. Jadi di sini terlihat kapasitasnya 100%. Jadi kalau kita lebarkan dari kapasitasnya ini, nah ini terlihat dua dari sensornya tidak terkena, jadi hanya 2 sini, jadi 50%. Jadi dia akan langsung mengirimkan datanya ke MQTT servernya. Di sini kita menggunakan HiveMQ. Nah, di HiveMQ sendiri data yang sudah kita publish tadi sebelumnya, kita bisa ambil langsung. Seperti contoh kita lihat di sini data yang sudah kita subscribe. Nah, sebagai contoh, saya akan menggunakan 95% lagi. Nah, di sini datanya akan tersubscribe seperti ini. Jadi ini payload dari JSON untuk dipublish ke MQTT. Setelah itu, data ini nanti di webnya langsung terupdate otomatis. Seperti contoh, ini tadi yang TPS1, datanya kan TPS1. Seperti contoh, kita akan mencoba 50%. Jadi kalau 50%, berarti di sini ada dua sensor yang tidak terkena jaraknya. Jadi di sini 50. Nanti di server sendiri dia akan terupdate otomatis menjadi 50%. Jadi sudah terintegrasi antara IoT dan aplikasinya. Nah, dari user sendiri jika ingin membooking tempat sampah yang sudah 100%, dia akan diberikan peringatan error bahwa kapasitasnya sudah penuh. Jadi seperti itu. Nah, di sini juga ada transport fee. Jadi di sini totalnya transport fee 10.000. Sedangkan saya punya balance hanya 5.000. Nah, jika user tetap ingin memesan bahwa saldonya tidak cukup, juga akan diperingati sisa balance-nya tidak mencukupi. Nah, di sini saya akan coba top up dulu untuk mengisi saldonya supaya cukup.
Nah, di sini karena saldo yang sudah ada, di sini kita bisa pesan. Nah, jadi berhasil untuk memesan pickup service ke Bank Sampah Denpasar Selatan. Jadi seperti itu untuk customernya, dari sisi customer untuk pickup service-nya. Berikutnya untuk sisi driver sendiri, di sini saya akan coba login untuk drivernya. Nah, di sini drivernya, dia merupakan role driver dari yang login. Di sini jika dia di menu pick up, dia akan dihadapkan pada order-order yang sudah diminta atau di request oleh user customer. Jadi sebagai contoh di sini ada order 9. Di sini ada lokasi pick up-nya dan lokasi TPS-nya itu sendiri. Jadi dia bisa mengakses dari order 9 ini. Nah, di sini saya akan coba accept. Nah, nanti dia akan masuk ke my job. Jadi di sini order-order yang sudah diselesaikan maupun yang sudah diterima. Nah, di sini juga ada menu untuk navigasinya. Jadi navigasinya di sini langsung terkoneksi dengan Google Map. Jadi dia bisa menggunakan direction. Jadi dia bisa langsung pergi ke lokasi pickup tersebut. Nah, begitu juga setelah dia pick up, dia juga bisa melakukan navigasi ke TPS-nya itu sendiri. Jadi dia bisa melakukan direction ke lokasi TPS-nya. Nah, setelah selesai mempick up, driver dapat menggunakan tombol komplit di sini. Jadi di sini saya akan contohkan untuk mengkomplit. Jadi sebelumnya saldonya 5.000. Jadi ketika ketika ordernya ini dikomplit, maka dia akan mendapatkan imbalan berupa saldonya. Jadi saldonya sini sudah bertambah karena dia sudah menyelesaikan pick up earning nomor 9. Di usersnya sendiri yang melakukan order itu akan dikurangi saldonya sebanyak 10.000. Jadi untuk pick up service seperti itu. Nah, di sini kita akan berbicara tentang fungsi dari balance itu sendiri. Selain tadi bisa digunakan untuk proses order pick up sampah, jadi bisa sebagai biaya untuk mendapatkan jasa pick up sampah. Di sini saldo ini juga bisa dibelanjakan pada marketplace. Di marketplace sendiri kita juga bisa menambahkan item jika kita melakukan daur ulang sendiri, daur ulang sampah. Jadi sampah yang kita sudah daur ulang kita olah misalkan menjadi kompos atau menjadi barang-barang lain yang berguna, kita bisa daftarkan di sini untuk dijual. Nah, dari user lain pun yang sudah melisting barangnya, kita juga bisa beli menggunakan saldo kita seperti tadi. Di sini kita juga bisa mendapatkan balance, juga bisa membelanjakannya. Sebagai contoh, saya akan coba menambahkan pupuk cair yang misalkan harganya sebesar 50.000, jadi stoknya di sini ada 5 liter. Nah, di sini otomatis addressnya juga dipakai dari login kita. Nah, di sini listing untuk pupuk cairnya sudah tersedia. Nah,
untuk membeli sendiri dari di sini juga terlihat ada harganya dan berapa stoknya masih tersisa. Jika kita ingin membeli, kita tinggal menekan tombol buy, nanti kita akan tampil detail dari item tersebut. Kalau saldonya mencukupi, kita bisa langsung confirm buy. Karena tadi saldonya mencukupi, nanti kita bisa langsung confirm buy. Nah, nanti kalau di confirm, balance-nya pun akan langsung berkurang dari saldo kita. Di penjual sendiri, itu saldonya juga akan bertambah. Jadi balance di sini sudah terkoneksi dari sistem marketplace ke balance-nya. Jadi sistem ini sudah dari hulu ke hilir, dari sampah yang di pick up, diolah, dan bisa dijual juga untuk bernilai ekonomis seperti itu. Jadi dari aplikasi yang dibuat sebelumnya diharapkan bisa berkontribusi terhadap keberlanjutan goals dari PBB itu sendiri. Salah satunya mengenai SDG 3 untuk menjamin kehidupan sehat, SDG 7 energi bersih melalui waste to energy, bisa juga mendapatkan goal dari SDG 8 dari pertumbuhan ekonomi karena ada marketplace tadi. SDG 11 juga mendukung untuk kota yang berkelanjutan karena itu merupakan salah satu bagian dari smart city juga. Dari SDG 12 juga diharapkan dapat dicapai mengenai produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab, dan juga SDG 13 yang bisa menekan isu iklim. Untuk sekian mungkin dari presentasi dari aplikasi sampah terintegrasi ini. Jika ada pertanyaan bisa langsung menghubungi saya. Mungkin sekian dan terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.